Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, المكرمون, para ikhwan akhwat, utamanya para habaib, para masyayikh, para muqaddamin jami'an rahimakumullah, sahibul makan, sahibul bait, Ki Haji Mas Jazuli wa akhihi jami'an rahimakumullah. Alhamdulillah, kita ditakdir baik oleh Allah bisa berkumpul di hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat, dengan niatan kita berjamaah untuk melaksanakan kewajiban solat asar berjamaah, lazim, wadifah dan hailalah, dan juga yaitu haul guru kita Syekh Umar Baydawi, yang beliau di mana seorang muqaddam yang sangat besar manfaatnya kepada kita, dan beliau meninggalkan kita dalam keadaan meninggalkan kita dengan banyak manfaat yang ditinggalkan, dan kita mengambil manfaat seterusnya, yaitu tidak ada muqaddam yang seperti Syekh Umar Baydawi meninggalkan ikhwan, dipanggil oleh Allah, yang beliau meninggal dan beliau meninggalkan beberapa kemanfaatan yang tidak ada di muqaddam yang lain. Apa di antara manfaatnya beliau yang sangat besar kepada kita, khususnya para ikhwan Tijani? Satu, beliau meninggalkan yaitu susunan manaqib Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani yang bermanfaat bukan hanya di Indonesia, tapi insyaallah seluruh dunia sudah tahu kepada manaqib beliau, Sayyidi Syekh beliau, yaitu Syekh Umar Baydawi, yang menulis susunan-susunan riwayat Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, dan manaqib ini manfaatnya sangat besar dan dibaca oleh semua para masyayikh, para muqaddam, para ikhwan Tijani di mana-mana. Ini di antara manfaat beliau. Beliau meninggal tapi beliau meninggalkan kemanfaatan yang sangat besar. Apa di antara peninggalan beliau? Yaitu Idul Khatmi. Idul Khatmi adalah yang pertama kali yang mengadakan di Indonesia Syekh Umar Baydawi. Pertama yang mengadakan Syekh Umar Baydawi, pertama kali mengadakan Idul Khatmi. Inilah kemanfaatan yang menghidupkan Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, dan ini adalah bentuk mahabbah beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, manaqib dan Idul Khatmi. Apa di antara yang ditinggalkan oleh beliau yaitu al-Istighasah At-Tijaniyah, yang sudah menyebar kemana-mana dan dibaca oleh para masyayikh, para muqaddam dan para ikhwan. Ini diantara manfaatnya beliau. Apalagi manfaat beliau, yaitu beliau meninggalkan rutinan Selasa akhir, di mana rutinan Selasa akhir ini alhamdulillah dari mulai 1, 2 yang hadir sampai ribuan. Tambah lama Selasa akhir tambah banyak, tambah lama tambah banyak. Ini adalah asar ikhlasuhu, asar mahabbatuhu, asar sidquhu. Ini adalah bekas, artinya dia meninggalkan bekas ikhlasnya, mahabbahnya kepada Rasulullah, dan sidquh dalam khidmah, dalam berkhidmah kepada Sayyidi Syekh Ahmad Tijani adalah kebenaran di dalam berkhidmat kepada Syekh Ahmad Tijani. Apa? Yaitu Selasa akhir 4. Apalagi ada yang belum tahu, yaitu satu, hubungan antara muqaddam Indonesia
hubungan antara Indonesia dan Maroko. Pertama kali yang nyambung Syekh Umar Bidawi. Yang pertama kali nyambung antara Maroko dan Indonesia itu pertama Syekh Umar Bidawi. Beliau sendiri langsung ke Maroko, malah beliau ke Mesir. Ke Maroko dan ke Mesir bertemu putranya Sayyid Muhammad Hafid, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad Hafid Al-Misri Al-Muhaddis. Beliau ke Maroko nyambung ketemu Sayyid Idris, sehingga dari Maroko datang ke Indonesia. Ini sebab semua dari Syekh Umar Bidawi. Ini diantara manfaat beliau. Makanya jarang kita mendapatkan semua muqaddam ya rahimahumullah, jarang seperti Syekh Umar Bidawi ini. Dan banyak lagi kemanfaatan beliau. Sehingga ketika bertemu dengan Sayyid Idris bin Abid Al-Hasani, di waktu dia berjumpa di Indonesia, di dalamnya Habib Ja'far, saya ada di dekatnya dia. Ketika dia berpelukan dengan Sayyid Idris bin Abid, Sayyid Idris yang mengatakan kepada Syekh Umar Bidawi, mengatakan kalimatnya, Ashhadu bi annaka ra'aitani. Ini suatu kalimat yang sangat besar. Ashhadu bi annaka ra'aitani. Mestinya ashhadu bi anni ra'aituka. Mestinya ashhadu bi anni ra'aituka. Saya melihat engkau, Sayyid. Tapi sebaliknya Sayyid yang mengatakan, saya bersaksi engkau melihat saya. Ini Masya Allah. Ini suatu makalah sir. Ashhadu bi annaka ra'aitani. Nah, dari gitu, ini diantara guru kita Syekh Umar Bidawi yang sudah berhasil, yaitu mentarbiyah ikhwan Tijani, khususnya se-Jawa Timur dan termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat. Dan Syekh Umar Bidawi adalah figur contoh yang paling bagus untuk dijadikan contoh oleh para muqaddamin, dijadikan contoh oleh para ikhwan Tijani di dalam menjalankan tarekat Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang sangat saya hormati, sekarang berkenaan Syekh Umar Bidawi dihauli berkenaan dengan 18 bulan Safar, turunnya pangkat khatam kepada Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Di mana Ibnul Arabi Al-Hatimi dalam kitabnya juz 2, insyaallah sahifah nomor 63 kalau tidak keliru, dia mengatakan manil ladzi yastahiqqu khatamal awliya kama yastahiqqu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nubuwah. Ibnul Arabi Al-Hatimi ini mengarang kitab namanya Futuhatul Makkiyah. Kitab ini dikarang 4 jilid, ini besar-besar. Dikarang 2 bulan, beruduk 1. Jadi uduk sekalian 2 bulan tidak batal. Kira-kira sanggup kita 1 hari, bukan 1 bulan. Dia beruduk, ya, punya uduk 1 kali uduk 2 bulan tidak batal, menjalankan kitab namanya Futuhatul Makkiyah. Futuhatul Makkiyah Ibnul Arabi Al-Hatimi. Di kitab tersebut di juz 2 dia mengatakan manil ladzi yastahiqqu khatamal awliya kama yastahiqqu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khataman nubuwah. Siapa yang mempunyai pangkat khatam penutup dalam pangkat kewalian seperti Rasulullah yang punya pangkat khatam penutup dalam pangkat kenabian? Pertanyaannya, siapa orang yang mempunyai pangkat khatam pemungkas, pangkat penutup, pangkat paling tinggi dalam kewalian seperti Nabi Muhammad SAW yang mempunyai pangkat khatam penutup pemungkas dalam kenabian? Dia menjawab di sana, dia bertanya sendiri dan dijawab sendiri. Dijawab oleh dia mengatakan wa kasyafahali bi Madinati Fas. Wa kasyafahali bi Madinati Fas. Orang tersebut ada di Fas, di Maroko. Dan juga dia mengatakan wali tersebut masih belum lahir, masih belum turun ke bumi.
yang akan lahir kurang 595 tahun. Jadi kurang 5 abad, kurang sedikit. 5 mujaddid. 595. Dan mengatakan di kitab tersebut bahwa wali ini mewarisi dari Rasulullah langsung dan tidak mewarisi dari para nabi dan rasul. Dan juga diterangkan bahwa wali ini sifatnya nanti contohnya, tanda-tandanya kalau akan banyak orang ingkar, tidak sampai dan ingkar kepada ilmu dan sirnya. Yaitu Ibnul Arabi sudah mengatakan sebelum Sayyidi Syekh Ahmad Tijani itu dilahirkan, beliau sudah mengatakan bahwa wali khatam itu adalah ada di Fas di Maroko. Sifatnya disebut, semuanya disebut di kitab tersebut. Makanya di sini para wali pangkat khatam, para ikhwan, pangkat khatam dalam kewalian memang oleh Allah tidak dibuka. Setelah tabi'in. Oleh Allah tidak dibuka, tapi khatam dalam kenabian oleh Allah dibuka. Kalau nabi khatam yang paling tinggi di sisi Allah, Nabi Muhammad, itu dibuka oleh Allah di mana? Di waktu Nabi Adam. Nabi Adam membuka matanya setelah diberi roh oleh Allah, sudah tahu kalau Nabi Muhammad adalah Nabi khatam. Dan masyhur khatmun nubuwah, nabi penutup dalam pangkat kenabian dan akhir kenabian, sudah masyhur, dikenal oleh para nabi dan rasul dan dikenal oleh umat-umat terdahulu. Tapi wali yang khatam, wali penutup, pemungkas, wali yang paling tinggi pangkatnya oleh Allah tidak dibuka. Tidak dibuka. Sehingga tiap-tiap zaman para wali ini banyak mengatakan bahwa beliau semua adalah Sayyidul Auliya fi zamani. Contohnya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Di zaman Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat bahwa di bumi ini sudah tidak ada wali yang lebih tinggi dari dia mengatakan gadami hadihi ala ragbati kulli walillahi ta'ala. Ketika dilihat di zaman beliau oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bumi tidak ada wali yang lebih tinggi dari beliau. Beliau mengatakan di zamannya, gadami, satu telapak kakiku ini ala ragbati kulli walillah, ada di pundaknya para wali semua. Tapi satu kakiku gadami, satu kakiku ini ada di pundak para wali semua. Itu mengatakan ketika wali di zamannya tidak ada yang lebih tinggi dari beliau. Memang oleh Allah tidak dibuka siapa yang punya pangkat khatam. Dan pangkat khatam ini sudah masyhur. Wali semua dulu tahu kalau ada pangkat khatam, tapi mereka tidak tahu siapa yang punya. Makanya tiap wali mengatakan semua di zamannya yang paling tinggi pangkatnya semuanya mengatakan. Lebih-lebih Ibnul Arabi Al-Hatimi yang saya sebut tadi, malah dia lebih parah lagi mengatakan. Kalimatnya sedikit, cuma mencakup binal khatmu. Bina al-khatmu, saya yang mempunyai pangkat penutup dalam kewalian. Yaitu akhirnya ada suara hatif, tidak ada orangnya, mengatakan bahwa bukan engkau Ibnul Arabi yang punya pangkat khatam ini, tapi orangnya masih kurang 595 tahun. Sehingga beliau ngarang kitab namanya Futuhatul Makkiyah. Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu untuk mengatakan bahwa beliau wali khatam, Syekh Ahmad Tijani tidak mengatakan kepada orang bodoh, kepada orang yang tidak faham masalah kewalian. Tapi Syekh Ahmad Tijani memanggil satu santrinya yang paling alim, namanya Sayyidi Muhammad Ghali Abu Talib, dipanggil oleh Syekh Ahmad Tijani di waktu majlis, di waktu malam bersama dengan ikhwan. Dan Syekh Ahmad Tijani mengatakan di depannya satu orang alim besar dan termasuk orang wali, mengatakan apa? Gadamaya hatani ala ragbati kulli walillahi ta'ala. Syekh Ahmad Tijani untuk mengatakan demikian harus ada saksi, ada bukti dan ada orang yang nanya. Takut apa? Jadi fitnah di akhir zaman. Gadamaya, kedua telapak kakiku. Katanya Sayyidi Syekh Ahmad Tijani, gadamaya, kedua telapak kakiku ini ada di pundaknya para wali semua. Sayyidi Muhammad Ghali Abu Talib, dia belum tahu siapa Syekh Ahmad Tijani sebenarnya. Sehingga dia
kok Syekh Ahmad Tijani ngaku ratunya wali? Ya Sayyidi, anta fi halatis sahwi wal baqa awis sakri wal fala. Tanya Sayyidi Muhammad Ghali, Syekh Ahmad, sampian ini mengatakan sadar atau tidak sadar? Apa sampian ini mengatakan ratunya wali dalam keadaan mabuk kepada Allah atau sampian ini fana? Bagaimana? Sayyidi Syekh Ahmad Tijani mengatakan, bal ana fis sahwi wal baqa wa kamalul agli walillahil hamdu. Saya mengatakan dalam keadaan sadar, sehat dan saya normal. Segala puja dan puji kepada Allah, saya tidak pernah hilang akal. Dari ini terus Sayyidi Muhammad Ghali mengatakan, ya Sayyidi fa kaifa taqulu kama qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kalau demikian Syekh Ahmad, saya akan mengatakan bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani pernah mengatakan juga seperti yang dikatakan tadi. Apa katanya Syekh Ahmad Tijani? Sadaqa radhiyallahu anhu, yakni ahla asrihi. Benar apa yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa wali semua pangkatnya ada di bawah beliau, tapi itu di zamannya beliau saja. Wa amma ana fa aqulu qadama yahatani ala rakbati kulli walillahi ta'ala min ladun adam ila nufikha bisur. Tapi aku akan mengatakan bahwa kedua telapak kakiku ini ada di pundaknya semua para wali, mulai wali zaman Nabi Adam sampai kiamat. Itu Sayyidi Syekh Ahmad Tijani. Percaya tak percaya? Percaya tak percaya? Percaya? Kalau tidak percaya sampean berarti tidak mantap. Dengki tak dengki? Tidak dengki ya? Tak dengki? Tidak dengki ya? Ya sudah. Jangan dengki sampean dengan pemberian Allah kepada wali yang lain. Tidak boleh. Terus Sayyidi Muhammad Ghali bertanya, tidak puas dia menanya. Fa kaifa taqulu idza qala ahadun min ba'dika kama qulta? Syekh Ahmad, bagaimana kalau ada orang mengatakan juga seperti apa yang dikatakan oleh engkau, artinya mengaku ratunya wali juga setelah zaman engkau ini? Syekh Ahmad menjawab, la yaquluhu ahadun ba'di. Tidak akan ada orang yang mengatakan selain aku, hanya aku yang mengatakan. Kalau yang berlebihan ada, ngaku Nabi Muhammad, ada ngaku Nabi Isa, ngaku Malaikat Jibril. Yang ani-ani banyak, yang nyeleni-nyeleni. Terus Sayyidi Muhammad Ghali mengatakan lagi, ya Sayyidi qad hajarta 'ala Allah ta'ala wasi'an, alam yakunillahu ta'ala qadiran 'ala an yaftaha 'ala waliyin fayutihi minal fuyudat wat tajalliyat wal minah wal maqamat wal asrar wal ulum wat tarakiyat aksara mimma ataka. Sayyidi Muhammad Ghali mengatakan lagi, dia bertanya kepada Syekh Ahmad Tijani, Syekh Ahmad, engkau sudah berhijrah di muka bumi. Artinya buminya Allah ini luas. Allah menciptakan wali di mana-mana, bukan hanya di Maroko. Wali itu ada di Yaman, ada wali di Mekah, ada wali di Madinah, ada wali di Irak. Semua di bumi ini penuh dengan wali Allah. Pertanyaannya ya apa? Apakah Allah tidak sanggup? Apakah Allah tidak sanggup membuka hati seseorang difutu oleh Allah, dijadikan wali, pemberiannya lebih dari engkau, tajallinya, taharat taraginya, ilmu laduninya, asirnya, ahwalnya dan lain-lainnya? Apa Allah tidak sanggup menciptakan, menjadikan wali lebih dari engkau, pangkatnya dan lebih banyak pemberiannya? Bagaimana Syekh Ahmad Tijani menjawab, bala qadirun wa aksara min dzalik walakinnahu lam yuridhu walakinnahu lam yaf'alhu li'annahu lam yuridhu. Sanggup Allah menjadikan wali lebih dari aku, sanggup. Tapi Allah tidak berkehendak. Allah tidak akan menjadikan lagi dan Allah tidak berkehendak. Terus Syekh Ahmad Tijani yang bertanya kepada Sayyidi Muhammad Ghali. Sayyidi Muhammad Ghali, Syekh Ahmad Tijani terus bertanya kepada Syekh Ahmad Tijani. Ini ya perlu diperhatikan ya. Nah, nanti biar tidak salah paham sampean ya. Nah, perlu ini ilmu tinggi, ini bukan ilmu biasanya. Terus terang ini ilmu tinggi. Terus Syekh Ahmad bertanya kepada Sayyidi Muhammad Ghali, afala qadirun ala ayyun bi ahadan wa yursilahu ila al-khalq wa yu'tihi aktsara mimma ata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syekh Ahmad yang bertanya, hei Sayyidi Muhammad Ghali,
Apa Allah tidak sanggup menjadikan seorang laki jadi nabi, dan nabi itu diutus ke umat, dan nabi itu lebih pangkat dari Nabi Muhammad, lebih tinggi derajatnya Nabi Muhammad. Apa Allah tidak sanggup menciptakan nabi lebih dari Nabi Muhammad pangkatnya? Sayyidi Muhammad Ghali tidak menjawab karena gurunya yang tanya. Dan mau jawab bahaya. Bukan pangkatnya, bukan ukurannya. Akhirnya bagaimana Syekh Ahmad Tijani menjawab sendiri? Bala, walakinnahu ta'ala lam yaf'alhu li'annahu ma aradahu fil azal. Sanggup Allah menjadikan nabi lebih dari Nabi Muhammad, tapi Allah sudah tidak akan Allah tidak berkehendak. Kapan? Dulu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menciptakan Rasulullah, bahwa Rasulullah ini nabi khatam, nabi penutup, pangkat dalam kenabian, pangkat dalam kederajatan kerasulan, dan akhir dari kenabian dan kerasulan. Itu Allah sudah memutuskan tidak akan menciptakan lagi lebih dari engkau, yaitu Al-Fatih wal Khatim. Dari itu Rasulullah dibuka adanya alam dan isinya, dan ditutup oleh Rasulullah alam dan isinya, termasuk pangkat derajat kenabian kerasulan ditutup oleh Rasulullah. Al-Fatih wal Khatim. Ya itulah. Itu yang dimaksud Idul Khatmain. Jadi diadakan Idul Khatmain. Ini peringatan 2 khatam. Khatmun Nubuwah dan Khatmul Wilayah. Percaya tidak percaya? Mantap tidak mantap? Mantap ini tidak butuh faham. Biar tidak faham, tidak ngerti tapi mantap. Walaupun faham, walaupun ngerti tidak mantap, itu tidak manfaat. Saya faham beb, saya ngerti tapi tidak mantap, itu buang, itu tidak ada manfaatnya. Man lam ya'taqid lam yantafi. Saya tidak ngerti beb, tidak faham tapi saya mantap, wah itu manfaat. Karena ini masalah ilmu kayak gini, ini ilmu kayak gini sampean tidak mungkin faham, tidak mungkin bisa menyelusuri dalam-dalamnya. Yaitu yang ada kita i'tikad iya, sami'na wa ata'na. Saya mantap, yaitu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau tidak mantap tidak akan ada manfaatnya. Alhamdulillah kita oleh Allah dijadikan orang yang mantap. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat asar ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad